Anda kembali menyaksikan spesial talk show bersama saya, Pia Mediana. Saudara, banyak yang bilang bahwa sehat itu mahal. Tapi bagaimana kalau misalnya pemerintah hadir dan mengatakan bahwa sebagai warga Jember, Anda cukup berobat dengan menggunakan KTP. Dan itu dilaksanakan oleh program Bupati Jember Gus Sowaid melalui UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta. Selama 3 bulan berjalan, bagaimana hasil evaluasi yang Anda lihat? Ya, banyak sekali testimoni kepada kami bahwa banyak masyarakat yang berterima kasih dengan adanya program UHC. Program UHC ini sebetulnya sebuah program yang harus kami ambil dan kami ambil sebagai sebuah kebijakan, karena kita tahu bahwa kemiskinan di Jember yang begitu tinggi itu mengakibatkan banyak masalah. Salah satunya adalah masalah kesehatan. Kita lihat data, angka kematian ibu kita tertinggi se-Jawa Timur. Angka kematian bayi kita tertinggi se-Jawa Timur. Belum lagi yang lainnya. Maka kita harus melakukan sebuah kebijakan yang out of the box, yang memastikan bahwa kesehatan itu tidak mahal dan masyarakat tidak takut datang ke fasilitas kesehatan. Maka kita melihat ada undang-undang terkait masalah jaminan kesehatan nasional JKN, dan disitulah adalah UHC. Maka kami bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Jember pada waktu itu hampir 1 bulan kami melakukan kajian, kami menertibkan administrasi, kami melakukan efisiensi dan mengalokasikan lumayan besar dari efisiensi itu untuk membayari BPJS seluruh masyarakat Jember. Dan pada akhirnya kami mendapatkan predikat UHC prioritas. Bedanya apa, Mbak, UHC sama UHC prioritas? UHC prioritas ada kondisi di mana masyarakat yang ingin aktif BPJS itu tidak harus menunggu seminggu atau 14 hari. Tapi di hari itu kami daftarkan, mereka sudah bisa aktif kepesertaan di BPJS yang dibayari oleh pemerintah Kabupaten Jember. Tentu program ini adalah program yang besar, tapi tentu nggak sempurna lah. Kita masih perlu sosialisasi. Bahkan ini menjadi salah satu program yang paling sering saya evaluasi. Contoh tadi, saya datang ke puskesmas, saya lihat kondisi puskesmas. Pertama kali kita ke Bunga Desaku di satu kecamatan, puskesmas jangankan AC, kipas angin tidak ada. Kita datangi lagi tadi, alhamdulillah puskesmasnya sudah ber-AC. Nah, kami selalu melakukan evaluasi dalam program UHC ini, karena sekali lagi kesehatan adalah kebutuhan dasar dari masyarakat Kabupaten Jember. Dan alhamdulillah bagi masyarakat yang sudah mengetahui program ini, banyak testimoni yang senang, yang bahagia, bahkan berterima kasih. Tapi sekali lagi kami tidak mudah puas, kami akan terus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan UHC prioritas ini. Masih soal kesehatan, terakhir Gus Bupati bertemu dengan Kementerian Kesehatan dan mendapatkan bantuan alat kesehatan senilai 110 miliar. Bisa Anda jelaskan terkait bantuan tersebut? Ya, jadi Jember ini kabupaten yang sangat besar dengan permasalahan yang kompleks. Sehingga kalau kita ingin menyelesaikan masalah Kabupaten Jember, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, masalah sosial, dan lain sebagainya, kita nggak mampu dengan APBD Kabupaten Jember. Kita perlu bersinergi dengan pemerintah provinsi, kita perlu bersinergi dengan pemerintah pusat. Kebetulan Bupati Jember yang hari ini adalah kader partainya Presiden, tentu saya tidak akan menyia-nyiakan itu. Kami akan pakai untuk melakukan lobby dan pendekatan kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah pada waktu itu kami diterima, dan kami berdiskusi panjang, kami menyampaikan kondisi Jember, dan kami sudah melaksanakan UHC. Akhirnya Pak Wamenkes waktu itu memberikan bantuan kepada rumah sakit kita di Kabupaten Jember 3 alat. Awalnya saya mengira harganya biasa-biasa aja. Ternyata 3 alat ketika kita cek harganya 100 miliar lebih. Itu sebuah hal yang luar biasa, sebuah anugerah. Tapi kita nggak cukup di situ. Kami juga hari ini sedang mengajukan pembangunan rumah sakit baru. Nah, itu di Jember Barat ya? Insya Allah di Jember Barat atau Jember Timur, di mana posisi timur dan barat ini kalau dengan rumah sakit masih banyak kurangnya. Sehingga saya berharap bahwa ada penambahan rumah sakit di Kabupaten Jember. Tentu kalau pakai APBD kami akan kesulitan. Maka kami berusaha bagaimana kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit baru di Kabupaten Jember. Baik, itu adalah mimpi Anda.
membangun rumah sakit baru untuk kesehatan Insya Allah. masyarakat. Insya Allah. Soal menyinggung APBD kesehatan, apakah tidak membebani APBD kita, apalagi soal piutang yang belum selesai di salah satu fasilitas kesehatan di Jember, Gus Waid? Ya, memang awal kali kami melihat bahwa pembiayaan di OHC ini seperti sangat berat. Tetapi ketika kita melihat kondisi Jember hari ini, Jember punya hutang Pemkab kepada rumah sakit kurang lebih sekitar 214 miliar. Oke. Tapi ketika uang itu kami putuskan hanya untuk membayar saja, maka rumah sakitnya hidup, masyarakatnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Karena mereka harus bayar. Atau ketika kita bikin program seperti dulu, digratiskan ke masyarakat, tidak bayar utang, maka masyarakatnya dapat pelayanan kesehatan gratis, tapi rumah sakitnya kolaps. Betul. Karena dia nggak punya dana. Tapi dengan UHC prioritas, masyarakatnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis, rumah sakitnya bisa mendapatkan pendapatan karena dibayar oleh BPJS. Maka tentu kalau kita anggap ini beban, ya beban, tetapi kalau kita anggap ini solusi, ini menjadi solusi dari masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Selain masyarakat Jember, juga tenaga kesehatan yang masih mempertanyakan kesejahteraan mereka. Ada upaya ke depan bagaimana, Gus Waid? Tadi saya sampaikan kepada nakes yang ada di puskesmas yang kami kunjungi. Oke. Yang pertama, bahwa dengan adanya UHC ini memastikan bahwa rumah sakit dan puskesmas itu bisa berjalan karena dia bisa mendapatkan pendapatan dari BPJS. Masyarakat mendapatkan pelayanan gratis karena yang membayar adalah Pemkab. Yang kedua, saya sampaikan bahwa komitmen kami untuk memberikan kondisi yang lebih baik kepada nakes sebagai garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan jam kerja mereka yang awalnya 6 hari kita bikin 5 hari karena mereka juga punya keluarga dong. Betul. Mereka harus fresh memberikan pelayanan kepada masyarakat, caranya istirahatnya harus cukup. Yang ketiga, kami juga nyampaikan kepada nakes kalau ke depan para nakes memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, nanti angka kematian ibu turun, kematian bayi turun, indikator yang lain yang menjadi masalah kesehatan turun, maka tentu memberikan tambahan pendapatan kepada para nakes menjadi sebuah keniscayaan insya Allah ke depannya. Kesehatan sudah rapi tersusun, kemudian ada pendidikan, ada 8.000 beasiswa terbaru yang Anda berikan kepada calon-calon mahasiswa Jember ya. Dan Gus, ini sudah 4 berjalan jabatan Anda, terdengar singkat tapi tentunya sudah 4 bulan ya. Iya, jejaknya sudah tampak ini, mulai dari tadi kesehatan, kemudian pendidikan, dan cara memimpin baru. Tapi masyarakat pasti masih terus bertanya-tanya, setelah ini apa? Nah, terakhir kita akan tutup dengan sedikit bocoran dari Gus Waid, apa rencana besar setelah ini? Ya. Silakan. Jadi tentu kita tidak akan puas dengan kondisi hari ini. Kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, contoh, kita akan segera membuat sebuah kebijakan terobosan baru yang tentu tidak bisa saya sampaikan di awal sini supaya jadi surprise, tapi saya kasih clue lah bahwa bagaimana Wadul Kuse bisa menjadi seperti 911 di luar negeri. Orang yang butuh pelayanan kesehatan tinggal nyampaikan Wadul Kuse, biar Wadul Kuse nelpon ambulan, kawan-kawan petugas yang menjadi driver ambulan, dan sebelum masyarakat datang ke puskesmas atau rumah sakit, kita pastikan dulu tim Wadul Kuse memastikan bahwa para nakes siap, baik ruangannya, pengobatannya maupun nakesnya, termasuk dokternya siap untuk menerima pasien. Tapi itu masih sebagian kecil yang saya bocorkan. Ada hal lagi yang lebih besar di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang infrastruktur dan lain sebagainya yang insya Allah akan kami launching di hari-hari berikutnya. Dalam waktu dekat dan masyarakat terus akan menunggu begitu ya. Insya Allah. Ngantor di desa bukan hanya sekedar pindah meja kerja, tetapi adalah cara pemimpin mendekap rakyatnya lebih dekat. Begitu. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan, waktunya, ceritanya, dan komitmennya untuk Jember, Gus Waid. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa berbuat terus lebih baik untuk Jember menuju Jember baru, Jember maju. Amin. Semoga ikhtiar ini bisa menyalakan harapan kita semua tentunya. Matur nuwun sekali lagi. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Bupati Jember Gus Waid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Pia Mediana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.